Dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia, seolah aku yang salah. Kata dia, kalau emang kalian berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan. Karena dibilang jangan sampai buat muak sekeluarga. Jangan sampai kamu insecure. Atas dasar apa kamu nge-framing diri. Jadi yang ngomong, maaf, ini yang ngomong yang pihak perempuan atau laki? Perempuan, Kak. Oh, perempuan, oke. Aku kalau melihat video itu, ya aku ke-trigger banget pun. Kayak, ini udah lama banget ternyata mereka melakukan hal itu. Dan udah berbulan-bulan itu ditutupin. Dan aku yakin itu bukan cuma sekali, Bun. Itu keyakinan kamu ya? Karena memang aku melihat proses tindakan perbuatan hubungannya mereka itu seolah-olah tuh kayak hal yang biasa aja di dalam video itu. Jadi nggak ada rasa, ya harusnya kan kalau kita memikirkan perasaan wanita ya Bun, kan dia kan perempuan, ya harusnya memikirkan lah, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, harusnya dia juga, ya udah aku mau mundur, aku nggak bakalan lanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia, seolah aku yang salah. Kata dia, kalau emang kalian berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan, karena dibilang jangan sampai buat muak sekeluarga, jangan sampai kamu insecure. Atas dasar apa kamu nge-framing diri. Jadi yang ngomong, maaf, ini yang ngomong yang pihak perempuan atau laki? Perempuan, Kak. Oh, perempuan, oke. Jadi karena kan aku ngasih tahu hubungan kalian itu udah sejauh apa gitu. Aku nanyakin Setelah menonton podcastnya Dr. Oki bersama Mawa, aku kembali penasaran walaupun kemarin aku bilang aku udah bosen. Tapi begitu aku nonton live-nya aku belum bosen ternyata loh. Di live itu di roasting habis-habisan, katanya ada suara macan yang mengaung-ngaung. Kata netizen yang mempertanyakan pernikahannya itu benar-benar ada apa enggak. Soalnya katanya tuh waktu tanggal 7 tuh meeting, yang laki, yang perempuan katanya tuh jalan-jalan ke playground sampai malam. Netizen loh sing ngirimi Mbak Mawa iku. Netizen kau benar-benar ya netizen ya. Good job. Jadi nggak sabar ini kasus endingnya gimana ya guys. Biar supaya orang-orang itu kalau mau melangkah itu hati-hati gitu loh. Kalau mau semena-mena itu ya hati-hati gitu loh. Itu baratnya ditakoninnya itu Oktober gitu. Kakak ada hubungan, katanya profesional aja. Kok 7 Agustus udah nikah, udah kawin katanya, piye ki? Saya bener sing ndi lho Mbak. Nanti pasti ada walang sangit yang bilang kayak gini, ngurusin hidup orang aja Kak. Namanya juga takdir Kak, kita juga nggak tahu takdir kita itu gimana. Pelakor itu bukan takdir, pelakor itu pilihan. Ya, nanti ada pasti ngangkat-ngangkat di kolom komen. Guys, sekarang banyak banget netizen yang ingin menerapkan cancel culture ke Mbak Inara ini karena dianggap dia ini telah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal yang tidak bisa dimaafkan atau dimaklumi begitu aja, dan juga dia ini dianggap telah memberikan influence atau pengaruh yang buruk ke masyarakat guys. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cancel culture ini atau budaya pembatalan ini? Yuk kita bahas yuk. Jadi cancel culture ini adalah fenomena sosial yang melibatkan tindakan memboikot atau menarik dukungan secara massal terhadap seseorang, merek atau figur publik karena ucapan atau tindakan yang dianggap menyinggung, tidak pantas atau melanggar norma sosial guys. Jadi cancel culture ini tidak hanya terhadap public figure guys ya, tapi juga suatu brand, suatu produk ataupun suatu perusahaan gitu ya, atau suatu komunitas gitu ya, yang dianggap mereka ini telah melakukan kesalahan fatal ataupun memberikan influence atau pengaruh yang buruk gitu ya, memberi contoh yang buruk ke masyarakat, ataupun mereka ini melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat atau merugikan orang lain yang bertolak belakang tidak sesuai dengan norma sosial kita. Dan cancel culture ini dilakukannya secara massa atau beramai-ramai gitu guys ya, jadi harus kompak gitu ya. Terus gimana sih tindakan nyata atau contoh tindakan yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau menerapkan cancel culture ini terhadap seorang public figure gitu ya? Yang pertama, stop memfollow sosmed atau akun-akun sosmed dia gitu guys ya. Terus yang kedua, stop menonton ataupun berkomentar, nge-like konten-konten dia. Terus yang ketiga, stop membeli produk-produk yang dia jual ataupun produk-produk yang dia promosikan. Terus yang keempat, stop untuk menonton acara-acara atau program-program yang menampilkan dia sebagai bintang tamu atau bintangnya, apapun posisinya di situ gitu ya, jangan ditonton. Terus yang berikutnya ini tindakan lanjutan guys ya, kita bisa mendorong atau meminta produk-produk atau brand-brand yang masih bekerja sama dengan dia atau menggunakan jasa dia untuk mempromosikan produknya, menjual produknya gitu ya, untuk menghentikan kerjasama terhadap si public figure ini. Nah ini penting guys ya, karena lucunya di Indonesia ini kalau misalkan ada public figure atau siapapun itu yang lagi viral, termasuk viralnya karena negatif, viralnya karena isu-isu yang buruk begitu ya, tetap di endorse, tetap dijadikan brand ambassador mumpung lagi viral begitu ya. Mereka seolah-olah tutup mata ataupun nggak peduli dengan track record si public figure ini. Mereka nggak peduli guys ya, biasanya mereka hanya memikirkan cuan dan cuan. Termasuk juga stasiun TV atau media-media guys ya, seringkali mereka juga nggak peduli guys ya, yang penting lagi viral, lagi naik-naiknya diundang aja terus gitu ya, dikasih istilahnya akses, dikasih wadah untuk dia ini tetap eksis gitu ya. Jadi cancel culture ini bukan untuk
rezeki orang guys ya, melainkan untuk memberi efek jerah, memberi contoh ke masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, ataupun si produk ataupun si public figure ini biar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, intinya untuk kebaikan bersama gitu ya. Ya yang namanya kita manusia ini makhluk sosial guys ya, itu namanya sanksi sosial gitu ya. Jadi bukan kita yang berhak menghakimi seseorang, bukan seperti itu guys ya. Ini hanya untuk di ranah publik aja gitu guys ya. Kalau misalkan nih dia bekerja tidak di depan publik, tidak lagi mempengaruhi publik, itu sah-sah aja sih. Dan menurut aku pribadi guys ya, Indonesia ini udah harus benar-benar menerapkan cancel culture ini dengan tegas guys ya, karena banyak banget ya public figure terutama gitu ya yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat kita ataupun merugikan banyak orang gitu ya. Banyak banget akhirnya mereka ini tetap melenggang kangkung depan kita gitu ya, dengan santainya tetap berkarir tanpa merasa malu ataupun merasa bersalah dan merasa ada beban moral terhadap kesalahan yang pernah dia buat ini, yang fatal ini guys ya, karena memang nggak ada sanksi sosialnya. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju kalau misalkan kita rakyat Indonesia ini harus lebih mulai membudayakan cancel culture ini? Menurut kamu lebih sakit mana? Suami diambil Tuhan dengan meninggal atau suami diambil perempuan lain? Dua-duanya diambil Tuhan ya, tapi dengan cerita yang berbeda. Yang satu adalah diambil perempuan lain, yang satu lagi diambil Tuhan dengan meninggal. Ini dua-duanya sebenarnya yang bikin Tuhan ya, tapi dengan untuk cerita yang berbeda. Lebih sakit mana kira-kira? Kalau kamu memilih Kayaknya aku lebih memilih diambil Tuhan deh Bun. meninggal. Karena aku nggak siap untuk melihat ternyata ya di dunia ini sepahit itu aku melihat tindakan perbuatan hinanya mereka. Jadi kalau emang udah diambil Tuhan, ya mungkin udah. Ini kan juga diambil Tuhan lagi, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Ya, versi yang berbeda ya Bun Nah. ya. Ya, Jadi kamu lebih memilih diambil Tuhan dengan cara meninggal berarti ya? Mohon maaf. Ya iyalah, itu kayak walaupun pedih, kita jatuh, tapi paling nggak kenangannya indah gitu ya. Iya. Dari kejadian ini, apa sih pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kamu yang bisa kamu ambil sebagai hikmah? Ini kamu lagi di fase mana nih? Why me? Atau kenapa ya Tuhan ya? Atau sudah mulai fase yang mulai menerima nih? Atau masih marah nih? Masih bertanya-tanya, yang masih bingung nih, maksudnya apa ya gitu? Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Inara Rusli tentunya guys ya. Kira-kira ada kabar apa terbaru dari Inara Rusli? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys ya. Tadi kalian sudah melihat beberapa infonya. Ini adalah kelanjutannya ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Yuk langsung kita simak videonya, kita reaksinya. Nikahin perempuan, mendingan lu ngomong deh dari awal. Bentar, Kalau bisa laki-laki, bukan kalau bisa harus dia laki-laki kalau mau nikahin perempuan. Nih ada pesan dari Bunda Maya guys ya. Mendingan lu ngomong deh dari awal. Boleh nggak nanti gue poligami? Iya. Tuh, sepertinya ada sesuatu ya, kayak ada ya untuk mantan suaminya yang dulu gitu ya. Dari awal dia ngomongin. Syaratnya itu tuh, syaratnya itu sebelum menikah ya kan? Sebelum menikah ngomongin, gue ntar bakal poligami ya. Nah kan Nah, benar juga sih kadang ya. perempuan di situ masih punya pilihan tuh. Iya, benar. Mau lanjut atau mau nggak gitu kan. Jangan udah di tengah jalan baru ngomongin katanya kecelakaan der-dernya. Waduh ini yang Waduh. Kira-kira kalian sependapat dengan Bunda Maya? itu yang namanya zolim sih. Zolim. Tuh, ya. Sekarang lebih banyak menyibukkan diri aja ke hal-hal yang positif kali Bun. Jadi sekarang tuh aku kuliah Bun. Kuliah. Jadi kemarin-kemarin kan mimpi-mimpi aku tuh belum tercapai ya, tertunda lah. Karena memang terhambat dengan karakternya dia, beliau. Karena pernikahan lah ya. Iya, jadi untuk sekarang mungkin Allah itu ngasih petunjuk untuk aku tuh supaya lebih grow dengan ujian yang sekarang ini. Aku lebih memikirkan masa depan anakku juga Bun, dan keluarga juga. Aku juga harus bisa membuat marwah keluarga juga terangkat, karena kan ini udah jatuh nih ya kan sekarang. Tapi aku pengen untuk membuat martabat keluarga aku terangkat, dan aku pengen memberikan hal yang bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi kami dulu pernah nazar untuk buat yayasan sekolah gitu Bun. Jadi pengen buat rumah yatim kayak gitu. Nah belum tercapai. Tahu-tahu case-nya begini, ya insya Allah mungkin ini jalannya aku untuk one day insya Allah atas izin Allah, memang kalau emang Allah mengizinkan, aku bakalan mewujudkan satu-satu impian aku. Mohon doanya ya Bu. Waduh. Karena ya Virgon secara sah juga memiliki itu kan. Iya dong, itu kayaknya yang masang juga Virgon itu. Bukan Inara itu. Soalnya kan buktinya paspornya Virgon megang. Iya, kalau siapapun
siapapun yang megang password, dialah pemiliknya biasanya. Pemilik sah gitu. Pemilik sah. Jadi kalau dia mau akses video dari situ ya sah. Bisa saja, apalagi kan kasat mata memang secara hubungan fisik ya, di mana rumah itu memang tempat anak-anak Virgon, di mana Virgon punya hak di situ. Oke. Terhadap anak-anaknya ya, Inara boleh tinggal di situ, boleh aja sebagai ibu kan, tapi kita nggak tahu siapa yang beli rumah itu, kan belum tahu. Tapi karena Virgon punya akses ya, berarti Virgon yang punya itu. Waduh. Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Dan ini diterima di hari Sabtu 22 November. Sahabat Indohot 23. Air mata istri sah pecah di kantor polisi. Duka pengkhianatan yang tak terkira. Tulis doa kalian sekarang juga. Jakarta, tangis Wardatina Mawa pecah. Di kantor polisi, Inara Rusli dicap tak punya hati. Dari pemeriksaan 5 jam penuh air mata, hingga tuduhan perusak pernikahan yang membara. Jangan lewatkan kebenaran yang menghancurkan ini, yang akan membuatmu gemetar, marah, dan bagaimanakah kelanjutan video tersebut? Simak videonya. 2 jam syur suaminya dengan Inara Rusli. Pada Kamis, 4 Desember 2020, liputan6kon.com, polisi langsung kirim bukti ke Lab 4 Bareskrim untuk forensik digital. Tapi di depan gerbang Polda, air mata Wardatina banjir. Saya kecewa, Inara belum minta maaf. Dia perusak pernikahan saya. Net, kini jerit keadilan. Ini bukan gosip. Ini tragedi rumah tangga. Tetap di sini, karena kita akan gali luka ini tanpa henti, tanpa belas kasihan. Masuk penjara. Sebenarnya dia kan sudah melakukan itu dengan sadar. Artinya dia nggak memikirkan kami lagi nih. Dia melakukan itu dengan sadar tanpa melihat mungkin ya oke lah kalau keluarganya nggak usah lah dipandang, anaknya aja nih. Dia melakukan itu tanpa memikirkan anaknya. Dia berbuat seperti itu hanya karena hawa nafsunya aja, tanpa memikirkan masa depan anaknya. Dia udah setega itu. Jadi mungkin aku lebih ke jalur hukum aja. Jadi aku nggak terlalu marah-marah, emosi, enggak, aku langsung laporin. Ya udah, selebihnya aku serahin sama Allah dan dari pihak penyidik semoga bisa. Mari kita dalami tangis pecah Wardatina Mawa Nah, itu dia guys ya. di kantor polisi. Pemeriksaan 5 jam yang bikin hatinya remuk. 4 Desember 2025, Wardatina datang ke Polda Metro Jaya, didampingi kuasa hukum Dharma Praja Pratama. Wajahnya pucat, tapi tegar serahkan bukti. Nah, itu dia guys ya, info terkait Inara Rusli dan Wardatina Mawa ya. Mungkin kalian punya komentar reaction seperti biasa ya. Bisa tulis di kolom komentar guys ya. Kira-kira kalian punya reaction apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.